bagimu Tuhan, glory bagimu Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapakku datang menyembah
segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu kami menikmati pemeliharaan Tuhan, kami menikmati perlindungan Tuhan, kami menikmati kekuatan dan berkat yang daripada Tuhan, dan kami ada sebagaimana kami adanya malam hari ini. Semua karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Namun malam hari ini kami datang di rumah-Mu, hanya satu tujuan kami berjumpa dengan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau dan kami merasakan hadirat Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Ada pemulihan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah hadir dan Tuhan siap memberkati kami malam hari ini. Bawa kami masuk lebih dalam lagi, berjumpa dengan Engkau dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau memberikan perkenanan-Mu bagi kami. Sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Karena kami akui sepanjang minggu ini banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tapi kami percaya kuasa darah-Mu mengalir bagi kami, melayakkan kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, tinggal dalam pengurapan Allah Roh Kudus, mengalir urapan itu bagi semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, sertai setiap langkah mereka Tuhan, tiba di tempat ini dan sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Kuasa kegelapan yang tidak senang ketika kami bersuka cita dalam hadirat-Mu, kami satukan iman percaya kami Tuhan. Kami tolak, kami katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sukacita yang Tuhan sudah kerjakan, kami bawa memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Haleluya. Saudara bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Dan percayakan bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, kita akan merasa tenang. Amin. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan merasa aman. Nyanyikan pujian ini. Biarlah Tuhan akan tunjukkan kasih setia-Nya bagi saudara dan saya malam hari ini. Puji Tuhan. Kau
bisa menjamah kehidupan kita hari ini. Mungkin hari ini kita sedang berduka, tetapi saya percaya Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan kita. Saudara sedang bersuka cita hari ini, biarlah sukacita itu Tuhan kerjakan terus di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, mari saudara kita mau bersuka cita malam hari ini. Tuhanku Maha Besar. Kita mau berikan Tuhan malam hari ini, karena hanya hal yang layak dipuji, hal yang layak disembah. Kita akan memberikan persembahan yang pertama yang akan dijalankan. Biarlah kita memberikan dengan sukacita kepada Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memberikan keadaan Sion. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Haleluya. Siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak tawar hati malam hari ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah dibawa Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah dibawa Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti katakan waktu Bapak Tommy Kindangin bawa kita dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
lagi hati kita. Tuhan, walaupun kami merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kami dengan adanya keadaan saat ini, tapi kami yakin Tuhan tetap ada bersama kami. Segala masalah kami taruh dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kami. Amin. Tuhan adalah kekuatan kami. Amin. Tuhan adalah Haleluya. pengharapan kami. Amin. Tuhan Puji adalah Tuhan. perisai dalam hidup kami. Dalam Segala nama macam Yesus. kuasa kegelapan maupun virus kami patahkan dalam nama Yesus. besar dan lebih berkuasa dari segala yang ada di kolong langit ini. Dan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami taruh hidup kami. Kami rindu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu termaterai dalam hati dan pikiran kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman yang benar, yang berkenan kepada-Mu, yang setia di dalam Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberitakan apa isi hati-Mu di dalam hidup kami. Dan kami boleh mendengarnya, kami boleh melakukannya, dan kami boleh setia sampai akhir hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dia dengan urapan Roh Kudus. Dan kami nikmati firman-Mu malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Januari Sendra. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Saya percaya sekali bahwa saudara datang ke tempat ini bukan hanya sekedar bersyukur kepada Tuhan, tapi karena saudara mengasihi Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang kembali mempercayakan pelayanan ini malam hari ini melalui Bapak Gembala kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan melihat firman Allah dalam Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan dan saudara ikuti dalam Alkitab saudara, atau kita bacakan sama-sama saja. Dalam hitungan yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Silakan dulu. Lagu yang barusan kita nyanyikan memberikan motivasi kepada kita bahwa apabila sudah tiba waktunya Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti akan digenapi kepada saudara dan saya. Apa yang terjadi hari-hari ini menimbulkan penilaian terhadap umat-umat Tuhan. Siapa yang setia dan siapa yang tidak setia, yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau kita mengikuti keadaan yang ada, mengikuti perkembangan dengan apa yang terjadi, maka sesungguhnya
dunia ini hampir tidak memberikan lagi harapan kepada manusia. Satu-satunya yang mampu memberikan kekuatan melewati apa yang sedang terjadi adalah hanya Tuhan. Di sini sedang ada pengujian iman terhadap saudara dan saya. Kita membohongi diri sendiri kalau kita berkata bahwa saya tidak punya masalah. Masing-masing manusia mempunyai masalah, persoalan, pergumulan tersendiri, walaupun itu berbeda satu sama lain. Firman Tuhan ini berkata bahwa berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi ini ternyata pencobaan ini menimbulkan kepada manusia dia tahan atau tidak tahan. Ini semacam ujian diluaskan kepada manusia. Kalau saudara membaca ayat yang ke-13, ada penekanan yang lebih tegas. Dia berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Allah tidak mencobai siapapun. Tapi ketika pencobaan itu datang, itu Allah yang memberikan penilaian saudara tahan atau tidak dalam cobaan itu. Saudara masih bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Engkau pengharapan saya, Engkau pertolongan saya, Engkau kemenangan saya. Atau kita berkata, apakah Tuhan masih ada ya? Apakah Tuhan masih menolong? Apakah Tuhan mendengarkan kita? Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, kata firman Allah. Keinginan manusia banyak hal. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita sebagai manusia, maka kita tidak mungkin lagi mengatakan Tuhan tolong saya. Ada dua hal yang diberikan pilihan dalam hidup manusia, mengikuti keinginan diri sendiri atau mengikuti kehendak Allah. Kalau mengikuti keinginan sendiri, itu resikonya kita tanggung sendiri. Betul? Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan manusia. Amin. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahan uji melewati cobaan yang ada? Orang hari-hari ini, saudara, banyak orang meninggal, mati, bukan hanya karena virus, tapi karena ketakutan. Banyak orang hari-hari ini jadi sakit. Karena apa? Bukan karena memang ada sakitnya, tapi hanya karena mendengarkan berita-berita yang membuat manusia jadi lemah. Profesor ini berkata begini, Profesor doktor ini berkata begini,
dokter ini berkata begini, WHO berkata begini. Semua memberikan satu pandangan masing-masing menurut mereka. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa hanya ada satu pandangan yang akuratnya bisa dipertanggungjawabkan, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, yaitu firman Allah. Amin. Ini dia. Bukan apa kata si A, bukan apa kata si B, bukan apa kata si C. Saudara, jangan merasa terganggu dengan soal sistem ini, karena ini mikrofon kita sedang dalam perbaikan. Kita berharap ke depan mic kita ini kita bisa benar di dalam koordinasi dan minggu depan sudah bagus. Kalau kita berpatokan kepada perkataan si A, si B, dan si C, itu membingungkan banyak orang hari-hari ini. Yang satu bilang ini herbal, yang satu bilang ini paling top, yang satu bilang begini, begitu, dan orang banyak bingung. Menjalani hidup hari-hari ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Manusia sedang diseret dalam satu kondisi di mana manusia tidak lagi peduli kehidupan sosial. Ya biasanya kita salaman kan, kita nggak salaman sekarang. Itu contoh yang paling dekat. Sekarang saudara tahu situasi yang terjadi ini membuat manusia semakin seolah-olah memikirkan diri sendiri, seolah-olah kita egois. Saling curiga satu dengan yang lain, betul kan? Aduh, jangan dekat-dekat dulu. Dia baru dari rumah sakit ya. Aduh, betul kan? Ketika kami kembali dari rumah sakit kemarin itu, biasanya anak-anak tetangga saya itu datang ke rumah. Tapi saya mengerti betul. Saya tahu perasaan orang tua mereka. Mereka tahu kami dari rumah sakit. Dan saya bilang sama istri dan saya bilang, kita jangan ini dulu. Jangan pegang anak-anak. Takutnya anak-anak kan tidak mengerti, tapi orang tuanya kan berpikiran berbeda. Orang sekarang saling curiga satu sama lain. Bukan curiga, oh dia mencuri kita milik kita, bukan itu. Jangan-jangan dia bertemu orang yang kena virus di tengah jalan dan itu akan kena kepada kita. Ini bukan lagi pencobaan, ini ujian iman terhadap saudara dan saya. Ini ujian terang-terangan. Saudara bertahan apa tidak? Sayur baru datang dari pasar. Kalau menentukan sayur, dia tidak langsung bawa ke dalam ruangan. Taruh dulu di teras beberapa jam, baru disemprot dulu, tinggalkan beberapa jam, baru bawa ke dalam rumah. Sama sayur aja kita curiga kan? Kita nggak sadar hidup kita sekarang menghadapi situasi yang sebenarnya bertolak belakang dengan manusia sosial dan keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan berarti saudara salah untuk berjaga. Tetap berjaga, ikuti protokol kesehatan, tapi bukan juga berarti kita tidak lagi percaya kuasa Tuhan. Amin. Karena saya mau katakan kepada saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas pengendalian Tuhan. Ingat, tidak ada satu manusia pun bisa lawan Tuhan. Amin. Termasuk apa yang sedang terjadi, keadaan dan situasi saat ini,
Apakah terlalu susah bagi Tuhan untuk melenyapkan semua virus yang ada di dunia ini, yang sedang menakutkan banyak orang? Tidak susah bagi Tuhan. Orang Dia ciptakan bumi ini, langit dan bumi hanya dengan firman, beserta segala isinya. Dia menggariskan itu batas cakrawala di atas laut, di atas permukaan air. Dia membentuk segala keindahan planet di alam semesta ini. Itu hanya dengan firman. Cuma virus. Sebenarnya itu tidak terlalu susah bagi Tuhan. Tapi Tuhan ingin saudara itu bertahan dengan apa situasi yang sedang terjadi. Amin. Saudara ingat bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir? Mereka jadi budak di sana. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, suara mereka terdengar kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutus siapa? Musa untuk mengeluarkan mereka dari sana. Apakah Tuhan tidak mendengarkan suara kita berseru hari-hari ini kepada Dia? 2 minggu atau 3 minggu lalu saya sampaikan firman Allah. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau pagi, mau siang, mau tengah malam, mau petang hari, mau subuh, saudara berseru kepada Tuhan. Dia hadir di sana. Amin. Yang disayangkan adalah ketika Tuhan memerlukan kita, sering kita berdalih kepada Tuhan. Ya kan? Yang duluan kita sampaikan jawabannya, aduh maaf om, aduh dan aduh. Tuhan itu sangat setia dalam hidup saudara. Ketika kita melewati pencobaan, ketika kita sedang diuji, Tuhan bukan berarti tidak ada. Ada Tuhan di sana bersama dengan saudara dan saya. Amin. Tapi Tuhan ingin engkau mencapai kemenanganmu yang maksimal di hadapan Tuhan karena engkau percaya dengan Dia. Haleluya. Karena kalau setengah permainan belum selesai, kalau orang dalam satu permainan belum selesai permainannya itu kemenangannya sepertinya enteng. Nah, ini apa? Ketika kita langsung mendapatkan jawaban dari Tuhan, seolah-olah kita merasa nanti, oh hebat saya. Tidak seperti itu. Tuhan ingin kita mengikuti alur apa yang sedang terjadi, dan Tuhan ingin sampai pada akhirnya kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan ini bagi saya. Karena banyak orang-orang sekarang ini kan terlalu pintar, memakai segala rasio logika, masuk logik atau tidak. Kalau kira-kira masuk dalam logika kita, nah kita terima. Kalau tidak kita terima. Saya mau katakan kepada saudara, justru kita membuktikan bahwa Tuhan itu ajaib dan benar-benar berkuasa di tengah kesukaran yang menurut manusia tidak mungkin kita bisa lewati. Haleluya. Percuma Tuhan bilang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saudara berjalan biasa-biasa saja, itu namanya tidak ada mengalami sesuatu. Bagaimana supaya saudara bisa mengalami mujizat Allah, mengalami keajaiban Tuhan, mengalami yang namanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ya kita harus melewati yang menurut kita itu mustahil. Orang berkata, engkau gila Jan, tidak mungkin itu. Tapi Tuhan bilang, itu mungkin. Amin. Ketika orang mengatakan kepada kita, engkau gila, engkau tidak tahu apa yang engkau minta kepada Tuhan. Engkau tidak tahu
alami. Saya hari-hari ini semakin yakin dengan Tuhan, dengan perjalanan yang menurut kita ini sakit, berat untuk dijalani. Di tengah kesukaran, Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan saya ingin melihat mukjizat itu. Saya ingin merasakannya, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara mengalami mukjizat Tuhan, engkau harus berani melewati hal yang menurut engkau tidak mungkin. Kalau semua yang engkau alami mungkin saja menurut manusia, itu mah belum apa-apanya. Kalau ayat yang kedua saudara baca dalam pasal yang sama, dia berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa itu? Ketekunan. Kita tekun. Jangan berhenti di tengah jalan. Saya selalu gambarkan, saudara kalau misalnya melihat satu perlombaan, lomba lari, ketika 20 meter lagi finish, apa yang dilakukan seorang pelari itu? Apakah dia berkata, tinggal dekat sedikit lagi, santai aja, santai? Nggak ada itu. Begitu dia udah lihat finishnya, dia semakin kuat. Tadinya dia di pertengahan, dia udah ngos-ngosan ini, 3/4 dia udah lewati, ngos-ngosan dia. Karena apa? Harus dia di depan, banyak lawannya, banyak pesertanya. Begitu dia lihat finish, apakah dia ngos-ngosan nggak? Dia tidak merasa ngos-ngosan ketika dia lihat 20 meter lagi itu. Malah dia semakin kuat. Karena apa? Sudah di depan mata dia punya finish. Pengharapan manusia, kehidupan manusia, pengiringan manusia kepada Tuhan demikian. Banyak orang ingin menghalangi saudara ketika ada sesuatu yang kita gumuli kepada Tuhan. Tidak semua orang kan memberikan, harus semangat bro, harus semangat, bu semangat, pak semangat. Enggak semua. Ada juga, kita lihat aja nanti. Nah ini melemahkan kata-kata yang begini nih. Ini tidak membangun. Kita lihat aja nantilah. Itu nggak memberikan semangat bagi orang. Pastikan dia kuat untuk menghadapinya sampai dia menang. Haleluya. Begitu juga kehidupan kita. Ada satu firman yang kita bacakan sebagai bagian daripada apa yang sedang kita dengarkan ini. Mazmur pasal yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Dapat ayatnya? Saya baca ya. Mazmur pasal yang ke-55. Firman Tuhan seperti berikut. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Baca baik-baik ini kalimat ini sama-sama. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Jadi kalau apa yang kita alami, jangan pesimis. Ya. Jangan pesimis.
Jangan cepat menyerah. Mungkin Tuhan tidak kehendaki. Engkau belum bergumul sampai seperti Yesus. Yesus bergumul bagaimana supaya cawan itu berlalu, tapi tetap dia berkata, kehendakmu Bapa yang jadi. Serahkan semua kekhawatiran. Hari-hari ini, situasi ini membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang takut. Karena apa? Mendengarkan ini, mendengarkan itu, melihat ini, melihat itu, dan membuat orang jadi khawatir. Bahkan tidak sedikit orang mundur dari Tuhan. Karena apa? Dia merasa mungkin sudah tidak bisa ini. Mungkin sudah tidak bisa ini. Tidak begitu. Orang percaya itu tetap percaya sampai pada akhirnya dia mengalami kemenangan. Jangan mundur sebelum engkau menang melewati sesuatu. Amin. Jangan. Tadi kan pujian tadi. Bila kau izinkan apa? Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk apa? Tuhan tidak pernah inginkan saudara itu mengalami sesuatu yang sampai membuat hidup saudara hilang dan tidak berkemenangan. Justru Tuhan ingin melihat saudara dan saya bertahan dan kita sampai pada akhirnya menikmati kemenangan. Ada mahkota kehidupan saudara dijanjikan oleh firman Allah tadi. Apabila kita bertahan sampai pada akhirnya. Coba kita lihat sebagai mengakhiri khotbah ini, ada penyampaian firman Tuhan pada waktu kita masih pelayanan live streaming beberapa waktu yang lalu. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 10 ayat yang ke-13 terbalik ini. Saudara pasti tahu ayatnya. Mari kita 10 ayat yang ke-13. Sudah? Mari kita baca bersama sebagai penutup daripada firman Allah ini. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak sebab Allah amin. 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 Kenapa Tuhan memberikan jalan keluar? Karena jawabannya ada di situ. Karena Allah setia. Banyak kali kita tidak setia kan? Dari hari Senin kita sudah berkata, ya nanti saya harus ibadah hari. Sampai pada hari Minggu, mulai dari hari Sabtu sudah mulai ada godaan. Jangan nanti di depan aja. Digodain tidak. Akhirnya sampai pada Minggu pagi, gimana ya? Biar nanti aja lah. Begitu sampai sudah mendekati mau ibadah, kayaknya nanti di depan aja. Gagal. Kesetiaan kita memang jauh dengan kesetiaan Tuhan, tetapi bukan berarti kita mundur dari Tuhan. Amin. Tuhan tetap setia.
Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa walaupun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Dan kalimat terakhir ini berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangkungnya. Saudara tahu, jangan cari jalan keluar sendiri. Tadi firman Tuhan bilang harus bertahan, berbahagia. Kalau engkau cari jalan keluar sendiri, engkau tidak bisa menikmati kebahagiaan yang dijanjikan dalam Yakobus tadi. Tapi kalau engkau bertahan, Tuhan pasti berikan jalan kedua. Amin. Capek. Kalau kita ingin mencari jalan keluar sendiri, yang pertama, kita capek. Yang kedua adalah kita seolah-olah menganggap diri kita lebih hebat dari Tuhan. Betul kan? Karena Tuhan yang berjanji, Dia yang memberikan jalan keluar itu, bukan kita. Amin. Jadi kalau kita kembali ke Mazmur tadi, dia berkata, serahkan semuanya, Dia akan memelihara engkau. Sampai kapan pun nanti, itu Tuhan punya penilaian. Apakah kita sudah layak untuk menerima kemenangan ini? Dia pasti berikan. Makanya tetap bertahan. Karena apa? Ada janji Tuhan, ada jalan keluar. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar, lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar, lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Malam ini saya hanya melihat saudara dari luarnya, tapi Yesus yang hadir malam ini, Dia tidak kelihatan. Dia lihat sampai kedalaman hati kita. Mungkin ada satu kekasih yang datang. Dia datang dengan satu kekecewaan. Dia datang dengan persoalan hidup sebagai anak muda, sebagai bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga. Percaya Yesus segala-galanya, Dia ada di sini. Dia mampu dan sanggup untuk menolong di dalam hidup saudara. Kita berkata kepada Tuhan, jangan Engkau pergi Tuhan. Datanglah di dalam hatiku. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hatiku. Undanglah Tuhan masuk di dalam rumah tanggamu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Dia ada malam hari ini. Dia berjalan di samping kiri kananmu dan belakang dan mukamu. Dia melihat keberadaanmu malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutup matamu, sembah akan Tuhan malam hari ini. Buka mulutmu, sembah akan Tuhan. Dialah yang matur, dialah yang malam-malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
malam hari ini. Dialah yang matur, dialah yang malam. Haleluya. Terpujilah namamu. Besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Tak melebihi kekuatanku. Kita bangkit berdiri semua. Terpujilah namamu, kami akhiri ibadah ini mengucap syukur dalam nama Haleluya. Kekasih-kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat heran kaya bagi. Rahmat